Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini adalah perjalanan singkat menuju kehidupan abadi. Namun di penghujung perjalanan dunia, Allah telah menetapkan ujian-ujian besar yang akan mengguncangkan iman manusia. Fitnah Dajjal yang menipu, turunnya Nabi Isa sebagai penegak kebenaran, mengingat hari akhir sebagai bekal hidup. Setiap manusia pasti menyadari bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Ada awal, ada akhir, dan tidak seorang pun mampu lari dari kepastian itu. Sejak kecil, banyak orang diajarkan bahwa dunia ibarat tempat singgah, bukan tempat tinggal abadi. Namun, seringkali manusia terlena dengan gemerlapnya kehidupan, hingga lupa bahwa ada hari besar yang menanti. Hari ketika seluruh alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan, dan setiap amal perbuatan diperhitungkan. Itulah hari kiamat. Hari yang tidak ada keraguan lagi akan kedatangannya. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 7, "Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur." Ayat ini bukan sekedar peringatan, tetapi juga penegasan agar manusia tidak pernah lalai mempersiapkan diri. Di antara bentuk kasih sayang Allah adalah dengan memberikan tanda-tanda, sehingga hambanya tidak kaget ketika hari itu mendekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa kiamat memiliki tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda kecil sebagian sudah kita lihat, seperti banyaknya kemaksiatan, maraknya kebodohan, dan semakin sedikitnya ulama. Namun yang lebih menggetarkan adalah tanda-tanda besar, karena ketika tanda-tanda itu muncul, kehidupan manusia akan berubah drastis. Salah satu tanda terbesar adalah fitnah Dajjal yang oleh Rasulullah disebut sebagai fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia. Setelah itu akan turun Nabi Isa alaihissalam dan kemudian keluarlah Ya'juj wa Ma'juj yang menimbulkan kerusakan luar biasa. Kisah ini bukan cerita khayalan, melainkan bagian dari iman kepada perkara ghaib yang wajib diyakini. Mengangkat tema akhir zaman bukan berarti hanya ingin menakut-nakuti. Justru dengan memahami kisah-kisah yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, hati menjadi lebih siap, iman semakin kuat, dan langkah kehidupan lebih terarah. Seperti seorang musafir yang diberitahu bahwa di perjalanan nanti ada jurang yang dalam. Dengan informasi itu, dia akan lebih berhati-hati, mencari jalan yang aman, dan menyiapkan bekal secukupnya. Begitu pula dengan tanda-tanda akhir zaman. Informasi dari Rasulullah adalah peta yang menunjukkan arah agar umat Islam bisa menghindari jalan berbahaya dan tetap berada di jalan yang benar. Bayangkan seandainya manusia tidak diberi peringatan, mereka akan mengira bahwa segala fitnah dan kejadian besar hanyalah fenomena biasa. Munculnya Imam Mahdi, cahaya di tengah kegelapan. Sejarah kehidupan manusia selalu diwarnai dengan siklus naik dan turunnya peradaban. Ada masa ketika kebenaran tegak, keadilan merata, dan cahaya ilmu menyinari hati-hati manusia. Namun, ada pula masa ketika kezaliman merajalela, kebodohan dipuja, dan hawa nafsu dijadikan pedoman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan bahwa sebelum datangnya kiamat, dunia akan dipenuhi dengan kezaliman dan kegelapan. Dalam kondisi itulah
Allah akan mengutus seorang pemimpin dari keturunan Nabi yang dikenal dengan sebutan Imam Mahdi. Ia bukan Nabi, bukan pula malaikat, melainkan manusia biasa yang dipilih Allah untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Namanya Muhammad bin Abdullah dan nasabnya bersambung kepada Rasulullah melalui jalur Fatimah, Az-Zahra, putri beliau yang mulia. Kehadiran Imam Mahdi bukanlah dongeng atau kisah khayalan. Ia adalah janji yang ditegaskan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis sahih. Dalam salah satu hadis disebutkan, dunia tidak akan lenyap sebelum seorang lelaki dari keluargaku yang namanya sama dengan namaku, memimpin Arab dan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwa Imam Mahdi akan muncul pada saat manusia benar-benar membutuhkan pemimpin yang adil. Saat kegelapan menyelimuti dunia, cahaya itu akan datang. Saat fitnah menyebar luas, penuntun itu akan hadir. Perlu dipahami bahwa Imam Mahdi tidak akan muncul dengan membawa klaim sepihak. Ia tidak akan mendatangi manusia lalu berkata, "Aku Mahdi yang dijanjikan." Justru umatlah yang akan mengenalinya melalui tanda-tanda yang Nabi SAW sebutkan. Di antara tandanya adalah namanya yang sama dengan Nabi, ayahnya bernama Abdullah, wajahnya bercahaya, nahungnya mancung, dahinya lebar, serta giginya berkilau. Ia akan muncul dari arah timur, tepatnya dari Mekah, dan dibaiat di dekat Ka'bah. Baiat itu terjadi bukan karena ambisinya, melainkan karena dorongan kaum mukmin yang melihat tanda-tanda keadilannya. Seakan Allah sendiri yang menyiapkan jalan baginya, sehingga ia menerima amanah itu dengan penuh kerendahan hati. Kehadiran Imam Mahdi akan membawa perubahan besar. Dunia yang sebelumnya dikuasai ketidakadilan akan kembali menemukan keseimbangannya. Harta dibagikan dengan adil hingga tidak ada lagi orang yang kesusahan. Orang yang ingin menerima fitnah Dajjal, ujian terbesar umat manusia. Sejak zaman Rasulullah SAW, para sahabat telah dibuat gelisah setiap kali mendengar kisah tentang Dajjal. Mereka memahami betul bahwa fitnah yang dibawa makhluk ini bukanlah fitnah biasa. Ia adalah fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia, hingga Nabi SAW bersabda, "Tidak ada fitnah sejak diciptakannya Adam hingga hari kiamat yang lebih besar daripada fitnah Dajjal." Hadis ini menjadi alarm keras bagi seluruh umat Islam bahwa kedatangan Dajjal adalah kenyataan yang pasti dan persiapannya tidak bisa ditunda. Siapakah Dajjal itu? Ia bukan jin, bukan pula makhluk gaib, melainkan manusia yang diberi kemampuan luar biasa untuk menguji keimanan manusia. Nabi menjelaskan bahwa Dajjal adalah seorang laki-laki bermata satu dengan tulisan kafir di dahinya yang dapat dibaca oleh setiap mukmin, baik ia bisa membaca atau tidak. Dajjal diberi kemampuan untuk menipu, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, bahkan menghidupkan kembali seseorang yang telah ia bunuh dengan izin Allah sebagai bentuk ujian. Semua itu bukan kekuatan sejati, melainkan tipuan yang bertujuan mengguncangkan iman manusia. Inilah alasan mengapa fitnahnya begitu berbahaya. Bayangkan keadaan dunia saat itu. Manusia tengah menghadapi kelaparan panjang, kekeringan melanda, dan keputusasaan menyebar di mana-mana. Tiba-tiba muncul seorang manusia yang mampu membuat bumi subur kembali, mendatangkan makanan berlimpah, dan mengalirkan air yang segar. Banyak orang yang kehausan dan kelaparan tentu akan tergoda untuk mengikutinya. Bahkan tidak sedikit yang rela meninggalkan keimanan demi mendapatkan secuil roti dari tangan Dajjal. Rasulullah mengingatkan bahwa bersama Dajjal ada sesuatu yang terlihat seperti surga dan neraka. Namun sejatinya, surga Dajjal adalah neraka Allah dan neraka Dajjal adalah surga Allah. Inilah puncak tipu daya, membolak-balikkan kebenaran hingga yang hak tampak batil dan yang batil tampak hak. Fitnah Dajjal akan berlangsung selama 40 hari.
Namun hari-hari itu tidak seperti biasanya. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, dan sisanya seperti hari-hari biasa. Para sahabat kebingungan dan bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan sholat di hari yang seperti setahun itu?" Beliau menjawab, "Perkirakanlah waktunya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa di tengah Turunnya Nabi Isa, kemenangan kebenaran atas kebatilan. Sejarah kehidupan manusia menyimpan satu peristiwa luar biasa yang akan terjadi menjelang akhir zaman, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ia adalah Nabi yang Allah muliakan, yang pernah diutus kepada Bani Israel dengan membawa Injil sebagai petunjuk. Namun kisahnya belum selesai. Nabi Isa tidak pernah disalib, sebagaimana yang diklaim sebagian umat terdahulu, melainkan diangkat oleh Allah ke langit dalam keadaan hidup. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 157 menegaskan, mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibkan, tetapi yang mereka bunuh diserupakan bagi mereka. Sesungguhnya mereka tidak yakin tentang hal itu. Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini menjadi bukti kuat bahwa Nabi Isa masih hidup hingga kini, menunggu saat yang telah ditentukan untuk kembali ke bumi. Turunnya Nabi Isa bukan sekedar peristiwa biasa, melainkan bagian dari skenario besar Allah dalam menutup perjalanan sejarah dunia. Nabi SAW bersabda, "Demi Allah, yang jiwaku berada di tangannya, sungguh hampir tiba masanya Isa putra Maryam turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Harta melimpah ruah, hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya lagi." Hadis ini menjelaskan bahwa misi Nabi Isa ketika turun adalah menegakkan kebenaran, meluruskan penyimpangan, dan menegakkan keadilan yang sesungguhnya. Kedatangan Nabi Isa terjadi pada masa yang sangat genting. Dajjal tengah menebarkan fitnah besar, menipu manusia dengan surga dan neraka palsunya. Pada saat itulah Allah menurunkan Nabi Isa di menara putih di sebelah timur Damaskus. Rambutnya lurus dan meneteskan air seolah-olah baru saja mandi. Kehadirannya menjadi cahaya yang memecah kegelapan, dan keimanan orang beriman semakin kokoh melihatnya. Nabi Isa kemudian bergabung dengan pasukan Imam Mahdi. Keduanya berdiri di barisan kebenaran, memimpin umat untuk melawan kebatilan terbesar sepanjang sejarah. Pertemuan Nabi Isa dengan Dajjal adalah puncak dari pertempuran antara kebenaran dan kebatilan. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa dari kejauhan, tubuhnya langsung meleleh seperti garam yang larut dalam air. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya, hingga Nabi Isa mendekat dan membunuhnya di gerbang kota Lut, Palestina. Dengan terbunuhnya Dajjal, seluruh tipu daya runtuh, dan fitnah terbesar itu berakhir. Dunia kembali merasakan keadilan, dan umat manusia bisa bernafas lega setelah sekian lama hidup. munculnya Ya'juj dan Ma'juj, gelombang kerusakan yang dahsyat. Setelah fitnah Dajjal berakhir dengan terbunuhnya ia di tangan Nabi Isa alaihissalam, kehidupan dunia seolah kembali tenang. Umat manusia merasakan kedamaian yang belum pernah ada sebelumnya, dipimpin oleh Nabi Isa bersama Imam Mahdi. Namun ketenangan itu tidak berlangsung selamanya. Masih ada ujian besar yang menunggu, lebih dahsyat dari sekedar fitnah tipu daya. Itulah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa yang Allah sebut secara jelas dalam Al-Quran. Firman-Nya dalam surah Al-Kahfi ayat 94, mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di bumi. Maka dapatkah kami memberikan kepadamu imbalan agar engkau membuat dinding antara kami dan mereka?" Ayat ini menggambarkan bagaimana sejak dahulu Ya'juj dan Ma'juj sudah dikenal sebagai kaum perusak, hingga manusia merasa perlu membuat benteng untuk menahan mereka. Zulkarnain, seorang raja yang adil dan beriman, kemudian membangun tembok besar dari besi dan tembaga, yang hingga kini menjadi penghalang bagi Ya'juj dan Ma'juj. Namun Allah telah menetapkan bahwa suatu saat ketika tanda kiamat besar telah tiba, tembok itu akan runtuh. Maka keluarlah Ya'juj dan Ma'juj dengan jumlah yang sangat banyak, laksana gelombang yang bergulung-gulung.
Mereka turun dari setiap tempat yang tinggi, sebagaimana disebut dalam surah Al-Anbiya ayat 96, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Gambaran ini membuat manusia menyadari bahwa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj adalah bencana besar yang tak terhindarkan. Jumlah mereka amatlah besar, hingga digambarkan dalam hadis bahwa dari 1000 keturunan Adam, 999 adalah Ya'juj dan Ma'juj, sementara hanya 1 yang manusia biasa. Angka ini menggambarkan betapa melimpahnya jumlah mereka. Dengan jumlah sebanyak itu, kerusakan yang mereka timbulkan tentu tidak bisa dibayangkan. Mereka meminum habis sungai-sungai, memakan semua tanaman, dan tidak menyisakan sedikit pun makanan untuk manusia lain. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa ketika satu rombongan Ya'juj dan Ma'juj melewati sebuah danau, airnya langsung habis diminum, hingga rombongan berikutnya tidak mendapatkan apa-apun. Inilah potret kedahsyatan mereka, menghabiskan sumber daya bumi tanpa sisa. Umat manusia pun berada dalam keadaan yang sangat sulit. Pelajaran dari akhir zaman, menjaga iman di tengah fitnah. Kisah tentang Dajjal, turunnya Nabi Isa, serta keluarnya Ya'juj dan Ma'juj bukan sekedar cerita yang menakutkan, tetapi peringatan penuh makna yang harus direnungkan. Semua peristiwa itu menunjukkan betapa besar ujian yang akan menimpa manusia menjelang akhir zaman. Namun di balik kedahsyatan itu tersimpan pelajaran berharga tentang bagaimana seorang muslim seharusnya mempersiapkan diri. Sebab pada akhirnya bukan kekuatan fisik, bukan pula jumlah harta, melainkan iman yang akan menjadi pelindung sejati di tengah derasnya fitnah. Fitnah akhir zaman memiliki daya tarik yang luar biasa. Dajjal misalnya datang dengan kemampuan menipu yang hampir tidak bisa dibedakan oleh akal biasa. Dia bisa menghidupkan sesuatu, membuat surga dan neraka palsu, bahkan menurunkan hujan sesuai kehendaknya. Semua itu bisa menggoyahkan hati yang lemah. Begitu pula dengan Ya'juj dan Ma'juj. Jumlahnya yang sangat banyak dan kerakusannya yang tiada batas bisa membuat manusia kehilangan harapan. Namun kisah ini mengajarkan bahwa sekuat apapun fitnah, tetap ada jalan keselamatan, yaitu dengan menjaga iman. Menjaga iman tidak bisa dilakukan secara instan. Ia harus dirawat sejak dini dengan ilmu, amal, dan kesabaran. Nabi SAW pernah bersabda bahwa di akhir zaman orang yang berpegang teguh pada agama akan seperti menggenggam bara api. Perumpamaan ini menggambarkan betapa berat perjuangan menjaga iman di tengah godaan, tekanan, dan kerusakan moral. Namun, siapa yang mampu bersabar, ia akan selamat. Dari sini, setiap muslim perlu bertanya kepada dirinya, sudah sejauh mana iman ini dijaga? Apakah ia kokoh ataukah mudah goyah oleh godaan kecil? Pelajaran pertama dari akhir zaman adalah pentingnya ilmu. Tanpa ilmu, manusia mudah tertipu oleh fitnah. Orang yang tidak mengenal tanda-tanda Dajjal bisa saja menganggapnya sebagai penyelamat. Orang yang tidak paham akidah bisa tergelincir dalam syirik. Karena itu, menuntut ilmu agama menjadi kewajiban. Ilmu membuat hati kokoh, pikiran jernih, dan langkah terarah. Dengan ilmu, seseorang bisa membedakan mana kebenaran dan mana kebatilan. Pelajaran kedua adalah pentingnya doa dan tawakal. Nabi Isa dan para pengikutnya tidak mampu melawan Ya'juj dan Ma'juj dengan kekuatan fisik. Mereka hanya berdoa, lalu Allah yang menolong dengan caranya. Dari sini jelas bahwa manusia tidak pernah bisa mengandalkan dirinya sendiri.
betapapun cerdas, kaya atau kuat, tetap Kesimpulannya, jalan selamat menuju akhir zaman. Perjalanan panjang yang telah dipaparkan tentang Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj membawa manusia pada satu kesimpulan penting. Hidup ini hanyalah ujian, dan akhir zaman adalah puncak dari segala ujian itu. Setiap kisah yang telah dijelaskan bukan sekedar cerita untuk menakut-nakuti, melainkan tanda-tanda kebesaran Allah agar manusia sadar bahwa dunia ini tidak abadi. Segala fitnah, kesulitan dan ujian yang terjadi hanyalah bagian dari skenario besar Allah untuk menyingkap siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang tertipu oleh gemerlap dunia. Dajjal dengan tipu daya yang luar biasa, Ya'juj dan Ma'juj dengan kerusakan yang tiada tanding, serta turunnya Nabi Isa sebagai penegak kebenaran, semuanya adalah tanda yang Allah bentangkan agar manusia mengambil pelajaran. Betapa rapuhnya manusia jika hanya mengandalkan akal dan kekuatan sendiri. Betapa kecilnya manusia di hadapan rencana Allah. Namun di balik semua itu, tersimpan kabar gembira bahwa kebenaran akan selalu menang, dan Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang beriman. Kesimpulan pertama yang bisa diambil adalah bahwa iman adalah pelindung utama. Tanpa iman, manusia akan mudah terpedaya oleh fitnah sekecil apapun. Dengan iman, hati menjadi kokoh, langkah menjadi terarah, dan jiwa memiliki ketenangan. Karena itu, memperkuat iman dengan sholat, tilawah Al-Quran, zikir dan amal soleh adalah bekal paling penting menuju akhir zaman. Kesimpulan kedua adalah bahwa ilmu adalah cahaya. Tanpa ilmu, manusia hidup dalam kegelapan, tidak bisa membedakan mana kebenaran dan mana kebatilan. Ilmu membuat seseorang mengenali tanda-tanda akhir zaman, mengetahui doa-doa perlindungan, dan memahami bagaimana bersikap. Maka, menuntut ilmu agama adalah kewajiban yang tidak boleh ditunda. Dengan ilmu, seorang muslim bisa menapaki jalan hidup dengan penuh keyakinan, bukan dengan keraguan. Kesimpulan ketiga adalah bahwa doa dan tawakal adalah kunci pertolongan. Nabi Isa dan pengikutnya selamat dari Ya'juj dan Ma'juj bukan karena senjata atau kekuatan, tetapi karena doa yang dipanjatkan dengan penuh ketulusan. Allah menunjukkan bahwa pertolongannya lebih kuat daripada semua kekuatan di muka bumi. Maka, setiap muslim harus menjadikan doa sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup, bukan hanya saat susah, tetapi juga saat lapang. Kesimpulan keempat adalah bahwa sabar adalah jalan keselamatan. Akhir zaman dipenuhi dengan ujian yang berat, sehingga Rasulullah SAW menggambarkan orang yang berpegang pada agama seperti menggenggam bara api. Kesabaran dalam menjaga iman, kesabaran dalam menghadapi fitnah, dan kesabaran dalam menanti pertolongan Allah adalah kunci untuk tetap selamat. Tanpa sabar, manusia akan mudah